mudah a priori dan negatif ketika melihat hukum Islam dari kacamata hukuman pancung. Kisos hanya dilihat dari terpenggalnya kepala tanpa melihat lebih jauh esensi hukum syariat Islam secara kafah. Para pecinta liberal menganggap bahwa setiap yang mencuri pasti akan dikenakan had atau hukum potong tangan. Juga hukuman rajam sampai mati bagi pelaku zina dan terusir bagi kaum non-muslim. Padahal tidak seperti itu. Dalam kasus pencurian misalnya, yang tertangkap tangan mencuri tidak lantas dipotong tangannya, namun terlebih dahulu diselidiki faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ia nekat mencuri. Kemudian, berapakah nilai barang yang dicurinya tersebut? Apakah hanya seharga sepiring nasi, seekor ayam, sekerat daging, atau bernilai jutaan, miliaran bak proyek Hambalang? Semua terdapat kadar hukuman sesuai dengan kerugian yang diperbuatnya. Dalam hukum Islam, bila pelaku pencuriannya adalah seorang anak kecil atau orang gila, maka ia tidak boleh dikenakan hukuman had. Kemudian, nilai barang yang dicuri jumlahnya minimal setara nisab zakat mal atau zakat harta, yaitu senilai 20 dinar atau setara 85 gram emas murni. Jadi, jika barang yang dicuri nilainya kurang dari nisab tersebut, maka tersangka pencurian tersebut juga tidak boleh dipotong tangannya. Kemudian harta curiannya tersebut haruslah harta yang jelas kepemilikannya, bukan barang yang syubhat, seperti harta yang memang tengah disengketakan antara si pelaku dengan si korban. Dan terakhir, si pencuri haruslah memiliki tempat untuk menyimpan barang curiannya tersebut. Bila ternyata si pencuri tidak memiliki tempat penyimpanan harta curian tersebut, maka ia tidak boleh dikenakan hukuman had atau potong tangan. Hal ini tentu bermakna bahwa seseorang yang mencuri uang atau harta berharga karena terpaksa sebab tengah kelaparan tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Berbeda bila pencurian itu dilakukan dengan niat untuk memperkaya diri. Pastilah ia punya banyak berangkas uang dengan aneka ukuran, nomor rekening, dan deposito beraneka bank. Pencuri seperti ini biasanya cerdas dengan menggunakan rekening handai taulan, bahkan selingkuhan untuk mencuci hasil uang curiannya dari proyek-proyek mega miliaran. Ia juga akan mengalokasikan untuk membeli saham di berbagai perusahaan dan akan rela membeli mahal putusan hakim, menyumpal mulut rekan kerja dan bawahan dengan uang, semata-mata agar hobi mencurinya tetap dapat dilestarikan. Pencuri cerdas seperti inilah yang layak dipotong tangannya. Bukan sekedar hukuman kurungan dalam hitungan bulan. Dalam konteks hukum syariat yang lain, hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina juga tidak lantas diberikan bagi tertuduh zina. Islam mengatur mekanismenya agar benar-benar tepat sasaran. Seorang tertuduh zina barulah sah dinyatakan bersalah bila yang menuduh mampu mendatangkan saksi sebanyak 4 orang laki-laki yang adil dan masing-masing saksi tersebut harus mengaku melihat dengan jelas aksi perzinahan tersebut. Jika seluruh saksi atau salah seorang saksi tidak menyaksikan hal tersebut, maka tuduhan tersebut dibatalkan dan orang yang melemparkan tuduhan tersebut akan dianggap penuduh zina. Dan menuduh orang baik-baik melakukan zina adalah termasuk dari dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan dengan siksaan pedih di neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.